Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Satria Arifin, NRP 2324-6031, kelas 1D4 Teknik Elektroindustri. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban perbaikan UAS bahan komponen listrik. Untuk yang soal pertama 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen I-MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya. Untuk gambar strukturnya seperti pada gambar di samping ini. Di sini ada kaki penguras di atas, di samping ada substrat, terus untuk yang kaki di bawah, kaki sumber atau drain, di samping ada kaki gate. Untuk substrat sendiri merupakan terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P lagi dan tipe N lagi. Untuk pengertian penguras atau drain merupakan terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Untuk sumber atau source merupakan terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Dan untuk kaki gate sendiri merupakan terminal yang tempatnya untuk pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET itu sendiri. Kemudian simbol e-MOSFET sendiri seperti ini. Untuk e-MOSFET, kaki gate-nya itu kayak putus-putus seperti ini. Sedangkan yang di MOSFET itu tidak putus-putus seperti ini. Untuk kaki drain seperti ini dari atas. Untuk gate samping dan source sumber di bawah sini. Untuk nomor selanjutnya 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, cara menyalakannya yaitu MOSFET itu memberikan tegangan supply VDD di sini, di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain di sini dan polaritas minnya ada di kaki source. Nah, untuk di sini jangan lupa dikasih untuk menambahkan R ya, tahanan agar arusnya tidak terlalu besar dan juga perlu di-trigger dengan VGS di sini. Untuk VGS sendiri, untuk polaritas plusnya disambungkan ke kaki gate dan polaritas min dihubungkan pada kaki source dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambangnya dari MOSFET itu sendiri. Kemudian pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, untuk pengaruhnya di mana nilai VDD ini mempengaruhi harga max dari drain dan Vout. Karena sinyalnya nanti baik drain maupun Vout itu sendiri membentuk gelombang kotak-kotak atau BBM-nya. Dan untuk kaki gate-nya dan source harus diberi sumber positif yang harus di atas nilai threshold voltage-nya. Untuk selanjutnya, 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Kemudian gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik maupun transkonduksinya. Nah, jadi di sini ada gambar karakteristik maupun transkonduksinya. Di sini menunjukkan kalau diberikan lebih dari tegangan threshold voltage maka akan menyala. Jadi di sini nilai VGS ambang batasnya kalau untuk melebihi jadi MOSFET itu sendiri akan menyala on dan VGS ini akan on, arus drain juga on. Dan untuk proses nyala matinya akan ada yang namanya duty cycle. Di mana duty cycle sendiri itu rumusnya time high dibagi time high plus time low. Yang disebut duty cycle adalah lamanya nyala dibagi lamanya nyala plus lamanya mati atau yang disebut periode. Kalau duty cycle-nya tinggi, nyalanya panjang, maka akan menghasilkan harga rata-rata yang juga besar. Jadi durasi lamanya VGS itu akan mempengaruhi average meningkatnya rata-rata drain dan Vout.
Jadi eh, durasi lamanya VGS itu akan mempengaruhi harga average meningkat atau rata-rata hidran dan payout akan membesar. Untuk ini gambar cara pemberian VDD dan VGS serta gambar karakteristik memang konsistensinya. Nah, di samping sini VDD disambungkan ke bagi drain dan bagi source. Untuk VGS disambungkan ke gate dan source. Selanjutnya nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristik arus tegangan. Nah, SCR sendiri itu merupakan komponen yang persis ya, seperti diode, namun memiliki kaki gate yang di sini atau disebut trigger. Maka untuk cara menyalakannya sendiri itu yaitu kaki anoda dan katoda ini dikasih supply positif, artinya supply positif ke kaki anoda, sumber kaki plus kaki anoda dan pinnya ke kaki katoda dan juga dikasih R juga pembatas arus seperti MOSFET. Dan ini untuk gambar karakteristik arus tegangannya ini. Car ini akan menyala jika TF-nya sudah melampaui nilai breakover. Jika kaki gate-nya kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda. Namun nilai TOF kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Jadi solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG untuk membantu dan dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita tentukan tidak terlalu besar, maka semakin besar IG maka kemudian TOF akan semakin kecil. Jadi eh, maka ada solusi lain juga dikasih gate makin kecil itu. Soal untuk 2B, ceritakan bagaimana 2B ini salah ya 2A. 2B ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada HCR terhadap arus gate setelah HCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Ketika HCR sudah dalam keadaan on, karena dibeli nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. 2C, untuk soal berikutnya, gunakan gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Dan juga jelaskan apa yang dimaksud legend current dan holding current. Nah, ini untuk gambar lengkap kurva penyalaan pada SCR. Nah, di sini 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR atau IT merupakan time gate. Nah, sebelah sini ada time gate. Nah, untuk di atas 10% dari arus SCR atau IT sampai dengan 90% dari arus SCR. Dia merupakan TR ya, atau T-restore. Jadi total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Untuk penjelasan Najikar sendiri yaitu merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR-nya menyala. Supaya SCR tetap dalam keadaan on, nilai latching current ini juga harus eh, dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Kemudian untuk holding current merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana kita menurunkan nilai TOV, maka SCR juga akan off. Nah, itu juga disebut holding current. Soal berikutnya, nomor 3, dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk A, poin A, pendekatan 1, B, pendekatan 2 dengan pendekatan Bluetooth 0,7 volt, poin C, pendekatan 3 dengan pendekatan Bluetooth 0,7 volt, dan tambahan Airbook 5 ohm. Jadi, kenapa di sini kita menggunakan metode Thevenin, yaitu supaya mempermudah dari rangkaian rumit, jadi bisa
dipermudah perhitungannya. Nah, untuk kita mencari poin A dengan satu, maka arus sorry, tegangan dioda ini masih belum diketahui atau nilainya itu masih nol. Maka dari itu untuk metode terfinin kita mencari RTH-nya dulu. Jadi untuk yang rangkaian resistor sama dioda ini kita lepas dulu untuk kan untuk menjadi lepas dulu, dan RTH sendiri sifatnya harus tekan sumber harus disortkan. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Untuk rumusnya sendiri jadi RTH sama dengan 2 kilo ohm kali 2 kilo ohm dibagi 2 kilo ohm plus 2 kilo ohm. Yang hasilnya jadi 1 kilo ohm. Dan FTH, untuk mencari FTH juga rumusnya 2 kilo dibagi 2 kilo tambah 2 kilo kali 20 volt, yaitu V sumbernya. Jadi eh, FTH ini menggunakan cara pembagi tegangan. FTH ini dihasilkan dapat nilai 10 volt. Untuk ini sebagai gambaran penyederhanaannya. Nah, jadi gini untuk hasil terakhirnya. Ada sumber di sini masuk ke hasil area ini 1 kilo ohm dan juga 2 kilo ohm. Dan untuk sumber ini nyambung ke dioda. Jadi rekan tertutup. Nah, jadi untuk rumusnya, untuk soalnya sendiri, carilah besar arus yang mengalir. Maka rumus yang didapat yaitu arus dioda sama dengan VTH kurangi VD per R total. Jadi ID sama dengan VTH-nya 10 volt dikurangi 0. VD-nya masih belum diketahui, masih 0 karena merujuk pada poin nomor A, pendekatan 1. Jadi 10 kurangi 0 per 1K tambah 2K. Yang hasilnya menjadi 3,33 miliampere. Untuk pendekatan nomor 2, yaitu tekanan lutut menjadi 0,7 volt. Nah, sebelumnya kan 0 nilainya tidak diketahui atau 0 volt. Maka untuk nomor soal B ini, PD-nya menjadi 0,7. Jadi RTH ini sama sama seperti tadi, VDH juga sama. Namun di sini VD-nya kita ganti 0 volt menjadi 0,7 volt. Yang hasilnya 3,1 miliampere. Untuk selanjutnya, poin nomor C, pendekatan 3 dengan tekanan lutut sama 0,7 volt dan ketambahan output di sini 5 ohm. Jadi pendekatan 3 tambahan VD 0,7 volt dan juga output 5 ohm. Jadi di sini untuk rangkaian akhirnya setelah komponen dioda di sini kita menambahkan output yaitu sebesar 5 ohm. Jadi untuk dimasukkan rumusnya seperti ini. IT sama dengan 10 min 0,7 volt bagi 1 kilo ohm plus 2 kilo ohm plus tambahan 5 ohm output ini. Jadi hasilnya untuk poin nomor C ini hasilnya 3,094 miliampere. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya. Eh, Mohon maaf apabila ada kata-kata kekurangannya. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Alifada Abu Bakar, NRP 23246032, kelas 1 D4 Teknik Elektro Industri B. Di sini saya akan mempresentasikan WAS mata kuliah bahan dan komponen listrik. Oke, langsung saja. Nomor 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya. Di sini terdapat adalah gambar strukturnya dan memiliki 4 bagian, yaitu substrat atau poci, yang mana terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi.
Yang kedua adalah penguras atau drain, terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber atau VDD. Yang ketiga adalah sumber atau source, terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber atau VDS. Yang terakhir adalah gate, yaitu terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Di sini terdapat simbol MOSFET yang memiliki tipe jenis A channel. Kemudian selanjutnya 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD di mana polaritas min plusnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas minnya dihubungkan dengan kaki sumber. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan agar arusnya tidak terlalu besar. Dan juga perlu di-trigger dengan VGS berupa tegangan supply di mana polaritas plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas min dihubungkan pada kaki source, dan nilai dari VGS harus melebihi threshold voltage atau VGS ambang dari MOSFET. Kemudian, pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output, di mana nilai VDD ini mempengaruhi harga max dari arus drain dan Vout, karena sinyalnya nanti baik arus drain atau Vout itu membentuk gelombang kotak-kotak atau BWM-nya. Dan untuk kaki gate dan source harus diberi sumber positif, harus di atas nilai threshold voltage-nya. Kemudian 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Jadi, kalau diberikan lebih dari tegangan threshold voltage-nya, maka akan menyala. Dan untuk proses nyala matinya akan ada yang namanya duty cycle, di mana duty cycle sendiri itu time high dibagi time high plus time low. Yang disebut duty cycle adalah lamanya nyala dibagi lamanya nyala plus lamanya mati, atau yang disebut periode. Kalau duty cycle-nya tinggi atau nyalanya panjang, maka akan menghasilkan harga rata-rata yang juga besar. Jadi, durasinya lama VGS itu akan mempengaruhi harga average meningkat, atau rata-rata arus drain dan Vout akan membesar. Oke, jadi VGS akan memberikan tegangan melebihi threshold voltage agar kaki drain atau penguras dan juga sumber bisa mengalir seperti itu. Dan juga di sini juga ada rangkaian cara pemberian VDD dan juga VGS, yang mana dari gate itu masuk ke polaritas plusnya VGS dan polaritas minnya itu masuk ke sumber dan jumper lagi menuju ke substrat atau body, lalu jumper lagi menuju ke polaritas minnya VDD, sedangkan polaritas plusnya VDD itu masuk ke drain atau penguras. Oke, langsung saja. Sekarang 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR, gambarkan karakteristiknya arus tegangan. SCR sendiri merupakan komponen persis seperti dioda namun memiliki kaki trigger atau gate. Maka untuk cara menyalakannya yaitu kaki anoda dan katoda ini dikasih supply positif, artinya supply positif ke kaki anoda dan minnya itu ke kaki katoda, dan juga dikasih resistor untuk pembatas arus. Seperti ini gambar CR bentuk fisiknya dari katoda, anoda, dan juga gate.
SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakover-nya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate untuk membantu dengan pemberian arus gate ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Maka semakin besar arus gate, maka kebutuhan TOV akan semakin kecil. Jadi kita beri sumber arus pada kaki gate, tapi jika tidak memiliki sumber arus, kita menggunakan tegangan yang diseri dengan resistansi. Dan apabila tidak memberikan sumber arus trigger pada kaki gate, maka nilai supply yang diberikan pada kaki anoda dan katoda arus akan melebihi breakover pada SCR tersebut. Jika kita berikan arus SCR, maka sudah bisa on. Kemudian 2B, ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR off state. Bagaimana tindakan terhadap arus gate, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Ketika SCR sudah dalam keadaan on karena diberi nilai TOV dengan bantuan arus gate, tindakan kita terhadap arus gate dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. 2C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan yang dimaksud latching current dan holding current. Oke, di sini terdapat karakteristik penyalaannya, terdapat TD, yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan saat men-trigger dari SCR tersebut. Dan juga terdapat T-on, yaitu total dari keseluruhan nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Dan penjelasannya untuk karakteristik penyalaan yaitu TD 10%. Jadi mulai dari 10% arus gate sampai dengan 10% arus SCR merupakan time gate. Itu time gate. Lalu time run yaitu 10% dari arus SCR sampai dengan 90% arus SCR. Itu merupakan time run atau TR. Selanjutnya latching current. Latching current atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika nilai SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Yang kedua adalah holding current, merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV maka SCR akan off. Nomor 3, dari rangkaian berikut carilah arus yang mengalir dari dioda dengan metode Thevenin. Dengan yang ditanya adalah A pendekatan 1, B pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt, C pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan resistansi 5 ohm. Soal rangkaiannya seperti ini. Pendekatan 1 sama dengan BD 0 sama dengan 0. Untuk mencari RTH yaitu rangkaiannya seperti ini, dan di sini sebenarnya sebelumnya terdapat tegangan. Karena kita mencari RTH maka tegangan tersebut harus disortkan, dan juga 2K ohm yang diseret dengan dioda itu harus dipisah dulu agar bisa untuk mencari RTH dan nilai RTH. Dan maka yang dihitung 2K ohm yang berbanding paralel dengan 2K ohm, yaitu RTH sama dengan 2K 2000 ohm kali 2000 ohm dibagi 2000 ditambah 2000 sama dengan 1000 ohm. Sedangkan untuk mencari VTH yaitu
yaitu 2000 per 2000 ditambah 2000 kali 20 sama dengan 10 volt. Jadi, selanjutnya adalah penyederhanaan. Jadi karena sudah diketahui RTH-nya, terus yang sebelumnya dipisah sekarang digabung lagi, dan tegangannya juga tidak perlu disesuaikan, yaitu untuk dari arus dioda, yaitu sama dengan PTH dikurangi V dioda dibagi resistor total, itu sama dengan 10 dikurangi 0 per 1K plus 2K sama dengan 3,33 mA. Oke, yang pendekatan 2, VD sama dengan 0,7, RTH nya tetap, yaitu 2000 kali 2000 dibagi 2000 ditambah 2000 sama dengan 1K ohm atau 1000 ohm. VTH nya juga tetap, yaitu VTH sama dengan 2000 dibagi 2000 ditambah 2000 kali 20, 10 volt. Jadi arus diodanya sama dengan VTH dikurangi dengan dioda dibagi R total, jadi sama dengan 10 dikurangi 0,7 dibagi 1 dibagi 1000 tambah 2000 sama dengan 3,1 mA. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan 3 dengan tegangan dioda yaitu 0,7 dan resistor bulk yaitu sama dengan 5 ohm. Jadi RTH sama dengan 2000 kali 2000 per 2000 tambah 2000 sama dengan 1000 ohm. Jadi PTH 2000 per 2000 tambah 2000 kali 20 sama dengan 10 volt. Jadi maaf sebelumnya, PTH ini menggunakan rumus pembagi tegangan. Jadi langsung arus dioda sama dengan PTH dikurangi dengan dioda dibagi resistor total sama dengan 10 dikurangi 0,7 dibagi 1000 ditambah 2000 tambah 5 sama dengan 3,094 mA. Seperti itu. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Minta maaf saya mungkin suara saya kurang terdengar jelas, dan juga maaf kalau jika masih kurang dipahami. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Mubarok dengan NRP 23246033 dari kelas 1D4 Teknik Elektroindustri B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal UAS bahan komponen listrik guna sebagai menambah nilai remedi. Untuk soal yang pertama, yaitu 1A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya. Untuk bagian yang pertama, yaitu substrat atau body. Ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P dan tipe N lagi. Dan yang kedua, ada penguras atau kaki drain. Ini merupakan terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke sumber VDD. Dan yang ketiga, ada sumber atau kaki source yang merupakan terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke sumber VDS. Dan yang terakhir yaitu kaki gate yang merupakan terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET.
Dan ini untuk simbol dari MOSFET sendiri. Di mana untuk kaki gate simbolnya terdiri dari garis putus-putus. Berbeda dengan di MOSFET. Untuk MOSFET sendiri ini kemampuan dayanya tinggi, sedangkan di MOSFET kemampuan dayanya rendah. Soal 1B, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yaitu memberikan tegangan supply VDD, di mana polaritas positifnya terhubung dengan kaki drain dan polaritas negatifnya terhubung ke kaki source. Dan jangan lupa untuk menambahkan R untuk pembatas arus. Tetapi untuk menyalakan MOSFET tidak hanya VDD, kita perlu menambahkan VGS, di mana polaritas dari VGS ini terhubung, positifnya terhubung ke kaki gate dan polaritas negatifnya terhubung ke kaki source. Tetapi nilai VGS ini harus di atas threshold voltage supaya MOSFET ini dapat menyala. Pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output, yaitu di mana nilai VDD ini memengaruhi harga max dari E-drain dan V-out. Karena sinyalnya nanti baik E-drain atau V-out itu membentuk gelombang kotak-kotak atau PWM-nya. Dan untuk kaki gate dan source harus diberi sumber positif, harus di atas nilai threshold voltage. Soal nomor 1C, jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktasinya. Nah, gambar ini merupakan karakteristik lengkung transkonduktasinya, di mana nilai VGS harus lebih besar dari threshold voltage-nya supaya MOSFET dapat menyala. Dan untuk proses nyala matinya akan ada yang namanya duty cycle, di mana duty cycle sendiri itu time high dibagi time high plus time low, yang disebut duty cycle adalah lamanya nyala dibagi lamanya nyala di- ditambah lamanya mati atau yang disebut periode. Kalau duty cycle-nya tinggi, nyalanya panjang, maka akan menghasilkan harga rata-rata atau average yang juga besar. Jadi durasi lamanya VGS itu akan memengaruhi harga average-nya. Soal nomor 2A, jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR dan gambarkan karakteristiknya arus tegangan. SCR sendiri merupakan komponen persis seperti dioda, namun memiliki kaki trigger, kaki gate, kaki ini. Maka untuk cara menyalakan yaitu kaki anoda dan katoda ini dikasih suplai positif. Artinya suplai plus ke anoda, kaki ini, dan negatifnya ke katoda. Juga dikasih R untuk pembatas arus. Nah, ini merupakan karakteristik arus dan tegangan, di mana SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai breakover-nya. Ini melampaui nilai breakover-nya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari breakover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut, secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG untuk membantu. Dengan pemberian IG ini, nilai TOV yang kita berikan tidak terlalu besar. Maka semakin besar IG, maka kebutuhan TOV akan semakin kecil. Nah, ini merupakan IG dan di sini latching current.
Dan di bawah sini holding current-nya. Soal nomor 2B, ceritakan bagaimana kaitan tegangan suplai pada SCR terhadap gate setelah SCR on state. Bagaimana tindakan terhadap IG? Apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Jadi ketika SCR sudah dalam keadaan on, karena diberi nilai TOV dengan bantuan IG, tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Soal nomor 2C, gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan yang dimaksud latching current dan holding current. Ini merupakan karakteristik penyalaan dari SCR, di mana 0 sampai 10% dari sini ke sini merupakan tim gate, dan 10% sampai 90% dari sini ke sini merupakan TR. Total dari time gate dan TR ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan SCR. Dan untuk penjelasan latching current atau IL merupakan nilai besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika setelah SCR menyala supaya SCR tetap dalam keadaan on. Nilai latching current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Sedangkan holding current merupakan kondisi kritis atau perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on dan di mana ketika menurunkan nilai TOV maka secara SCR akan off. Jadi kalau kita memberikan nilai di bawah sedikit saja dari nilai holding current ini, SCR tidak akan menyala atau mati. Soal nomor 3, dari rangkaian berikut carilah besar arus yang mengalir pada deda dengan menggunakan Thevenin. Untuk soalnya ini, pertama-tama kita mencari nilai RTH. Pada saat mencari nilai RTH, dari sumber ini dilepas dan dioda ini juga dilepas sehingga rangkaian menjadi seperti ini. R menjadi paralel sehingga didapat nilai RTH sama dengan 2K kali 2K dibagi 2K ditambah 2K itu 1K. Untuk VTH-nya kita menggunakan pembagi tegangan yaitu 2K bagi 2K ditambah 2K dikali tegangan sumbernya atau Vin senilai 20 volt ketemu VTH sebesar 10 volt. Setelah kita mendapatkan RTH dan VTH, kita susun kembali rangkaiannya sehingga kita dapat menemukan nilai ID di mana untuk pendekatan satu PD dianggap sebagai kawat saja. ID yaitu 10 kurangi 0 karena dianggap seperti kawat dibagi R-nya di seri 1K ditambah 2K ketemu 33,33 miliampere. Untuk soal yang B, pendekatan 2, dioda ini dianggap seperti baterai, yang dimana tegangan lututnya seperti diketahui pada soal sebesar 0,7 volt. RTH dan VTH-nya sama, jadi rumus untuk mencari ID yaitu 10 dikurangi 0,7 yaitu tegangan lututnya dibagi 1K ditambah 2K RTH ditambah R-nya ini yaitu ketemu 3,1 miliampere. Dan untuk soal yang C pendekatan 3 untuk dioda dianggap seperti baterai yang diseri dengan tahanan sebesar 5 ohm seperti yang kita pada soal. Untuk RTH dan VTH-nya tetap seperti soal sebelumnya sehingga rumusnya menjadi 10 dikurangi 0,7 yaitu tegangan lutut dibagi 1K ditambah 2K
ditambah 5K ini, yaitu semuanya di seri sama dengan 3,094 miliampere. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan penjelasan saya ini dapat membantu nilai saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahis Alidrus dengan NRP 2324-2034 dari kelas 1 D4 Teknik Elektro Industri B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS, mata kuliah bahan dan komponen listrik. Untuk soal yang nomor 1 poin A, gambarkan struktur dari sebuah komponen MOSFET serta jelaskan bagian-bagiannya. Untuk gambar struktur dari MOSFET adalah sebagai berikut. Dan poin yang pertama adalah substrat atau body. Jadi body dari MOSFET ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe N yang disambung dengan tipe P, lalu disambung dengan tipe N lagi. Di mana MOSFET ini memiliki 3 kaki, di mana kaki yang atas ini adalah penguras atau bisa disebut dengan drain. Jadi penguras atau drain ini adalah terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang nantinya dihubungkan ke tegangan supply. Lalu kaki yang kedua adalah kaki yang di bawah, kaki sumber, atau bisa dibilang dengan kaki source. Nah, kaki source adalah terminal tempat masuknya arus ke MOSFET yang nantinya juga dihubungkan ke tegangan supply. Dan kaki yang ketiga adalah kaki gate. Kaki gate adalah terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Dan di sini juga ada SI02 atau bisa disebut lapisan oksida. Lapisan oksida ini adalah silikon oksida yang memisahkan antara kaki gate dan juga substrat. Simbol MOSFET. Untuk simbol MOSFET adalah sebagai berikut. Panah mengarah ke kiri, dan pada garis gate ini putus-putus. Nah, yang membedakan simbol MOSFET dan DMOSFET adalah pada garis gate ini. Kalau di simbol MOSFET, garis gate-nya putus-putus. Kalau di simbol DMOSFET, garis gate-nya tidak putus-putus atau lurus. Dimana di sebelah sini adalah gate, di atas adalah drain, dan sebelah bawah adalah source. Lalu lanjut ke 1 poin B. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan sebuah MOSFET ini adalah memberikan tegangan supply VDD ini, di mana nantinya polaritas plus mengarah kepada kaki drain seperti ini, dan polaritas minusnya mengarah ke kaki source seperti ini. Dan tidak lupa, sebelum ke arus drain ini diberikan resistansi atau hambatan supaya arus yang masuk ke MOSFET ini tidak terlalu besar nantinya. Dan untuk menyalakan sebuah MOSFET juga diperlukan sebuah trigger berupa tegangan supply, di mana kaki kaki gate dihubungkan dengan polaritas plus seperti ini, dan polaritas minusnya ke kaki source, di mana nilai dari VGS ini harus melebihi threshold voltage yang dimiliki oleh MOSFET. Nah, threshold voltage ini bisa disebut dengan VGS ambang. Lanjut, pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Jadi, pengaruh nilai VDD ini ke arus drain dan tegangan output adalah pada nilai maksimalnya
atau harga maksimal dari arus drain dan tegangan output. Karena nanti sinyal dari arus drain atau tegangan output itu membentuk gelombang kotak-kotak, tergantung dari PWM-nya. Dan di mana nanti VDD itu yang mempengaruhi ke tinggi sinyal tersebut, tingginya. Lanjut, nomor 1 poin C. Jelaskan pula pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan rangkaian cara pemberian VDD dan VGS, serta gambarkan karakteristik lengkung transkonduktansinya. Jadi, pengaruh nilai VGS pada arus drain maupun tegangan output adalah pada average. Kenapa pada average dari nilai-nilai tersebut? Karena jika nantinya MOSFET diberikan tegangan VGS yang melebihi threshold voltage, maka MOSFET akan menyala. Dan untuk proses nyala mati dari MOSFET itu akan menghasilkan duty cycle, di mana duty cycle itu sendiri adalah time high dibagi time low ditambah time high. Yang di mana time high adalah lamanya nyala dari MOSFET itu tadi, atau kondisi lamanya on dari MOSFET. Dan time low adalah lamanya mati dari MOSFET, di mana nantinya duty cycle itu adalah lamanya dari MOSFET dibagi dengan lamanya nyala MOSFET ditambah lamanya mati MOSFET, atau sebuah periode. Nah, jadi jika semakin besar nilai VGS-nya, maka akan menghasilkan lamanya MOSFET nyala ini akan semakin bertambah. Jadi nantinya akan menghasilkan di mana penyebelahan antara proses nyala mati itu akan menghasilkan sebuah rata-rata. Nah, untuk VGS ini nantinya pengaruhnya kepada rata-rata tersebut. Seperti di sini gambar karakteristik langsung transkonduktansinya, di mana saat arus drain on itu sejajar dengan VGS on, atau posisi dari MOSFET itu on, di mana di sini VGS ambang itu merupakan threshold voltage yang dimiliki oleh MOSFET. Terlihat bahwa saat tegangan melebihi dari VGS ambang, maka arus mulai naik seperti ini. Berikut adalah gambar karakteristik lengkung transkonduktansinya sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah pemberian tegangan VDD dan VGS terhadap MOSFET. Lanjut, nomor 2 poin A. Jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah SCR. Gambarkan karakteristiknya, arus, tegangan. Jadi, untuk menyalakan sebuah SCR kan seperti ini nanti untuk fisiknya. Nah, untuk menyalakan sebuah SCR, kita itu perlu memberikan tegangan supply ke kaki anoda dan katoda, di mana kaki anoda ini diberi polaritas plus, sementara kaki katoda ini diberikan polaritas minus. Dan tidak lupa untuk memberikan resistansi, supaya nantinya arus yang masuk ke SCR ini tidak melebihi batas. Sementara untuk kaki gate ini, nantinya akan digunakan sebagai trigger. Namun triggernya berupa arus, bukan tegangan. Jadi jika kita tidak memiliki sumber arus, kita bisa menggunakan sumber tegangan yang diseri dengan resistansi untuk menghasilkan sumber arus. Nah, ini adalah gambar karakteristik dari SCR. Sini, SCR akan menyala jika TOF sudah melampaui nilai breakover. Nah, ini sudah melebihi breakover yang ini. Namun itu hanya terjadi jika kita tidak memberikan trigger pada kaki gate.
Jika kita tidak memberikan trigger pada arus gate dan tegangan anoda katoda tidak melebihi dari breakover, maka SCR tidak akan menyala. Nah, jika kita menggunakan cara yang tadi untuk melebihi tegangan breakover dari SCR itu, maka SCR akan cepat rusak. Dan solusi agar SCR tidak cepat rusak adalah dengan memberikan arus gate sebagai trigger pada SCR. Pemberian nilai arus gate ini berbanding terbalik dengan TOV. Jadi, semakin besar kita memberikan arus gate untuk trigger, maka arus yang digunakan untuk trigger nanti berbanding terbalik dengan tegangan PAK-nya. Dimana jika arusnya semakin besar, maka kebutuhan untuk menyalakan SCR akan semakin kecil, TOV-nya. Seperti mulanya jika kita tidak memberikan arus sebagai trigger, maka breakthrough-nya di sebelah sini, breakover-nya. Namun jika kita memberikan arus sebagai trigger, maka pada saat kondisi di sini ataupun di sini, SCR sudah bisa on, tergantung besarnya nilai yang kita berikan untuk trigger-nya. Lanjut, ini nomor 2 poin B. Ceritakan bagaimana kaitan tegangan supply pada SCR terhadap arus gate setelah SCR kondisi menyala. Bagaimana tindakan terhadap arus gate? Apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Jadi ketika SCR sudah dalam keadaan on, tindakan kita terhadap IG adalah dengan melepasnya. Karena jika kita tidak melepas trigger tersebut, akan terjadi losses pada junction. Jadi supaya terhindar dari losses, kita perlu melepas trigger tersebut supaya SCR tetap aman dan kondisinya tetap stabil. Sekarang yang nomor 2 poin C. Gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud latching current dan holding current. Jadi kurva penyalaan SCR itu seperti ini. Di mana time delay ini adalah 10% dari IG sampai dengan 10% dari IT. Nah, IG ini harus trigger, sementara IT ini harus anoda. Jadi 10% dari arus trigger sampai 10% arus anoda. Sementara untuk TR atau time run, ini 10% dari arus anoda sampai 90% dari arus anoda. Sementara total dari keseluruhan nilai yang dibutuhkan untuk menyalakan SCR disebut dengan T-on. Nah, latching current sendiri adalah besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika SCR sudah menyala. Supaya SCR tetap dalam keadaan on, nilai latching current juga dipengaruhi dengan TOV yang berbanding lurus. Sementara untuk holding current atau IH, merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SCR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menurunkan nilai TOV, maka SCR akan jadi kesimpulan terhadap arus adalah berbanding lurus TOV dengan arusnya. Lanjut, nomor 3. Dari rangkaian berikut, carilah besar arus yang mengalir pada dioda dengan metode Thevenin. Untuk ini yang poin A dulu nih, untuk pendekatan satu. Jadi seperti ini rangkaian mula-mulanya dengan tegangan 20 volt, PIN-nya ini, lalu resistansi sebelah sini 2 kilo,
sebelah sini 2 kilo, sebelah sini 2 kilo, dan di sini ada dioda. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari VTH, di mana VTH itu didapatkan dengan cara kita mengabaikan dulu rangkaian yang ada di sini. Jadi yang ada cuma tegangan sumber, resistansi, dan resistansi, di mana nantinya digunakan rumus pembagi tegangan, di mana 2 kilo dibagi 2 kilo ditambah 2 kilo dikalikan dengan 20, di mana nanti hasilnya adalah 10 volt. Lalu langkah yang kedua adalah mencari nilai RTH, di mana nilai RTH itu didapatkan dengan cara kita tetap mengabaikan rangkaian yang ada di sini. Tapi karena ini tegangan sumber, maka kita perlu mensortkan rangkaian tersebut untuk mencari nilai RTH. Dan karena resistor yang ada di sini dan di sini itu berbanding paralel, jadi kita perlu memparalelkan antara 2 kilo ohm dengan 2 kilo ohm, di mana hasilnya adalah 1 kilo ohm. Untuk penyederhanaan. Nah, penyederhanaan ini adalah rangkaian Thevenin. Rangkaian Thevenin yang sudah jadi. Di mana di sini ada tegangan sumber PTH yang 10 volt tadi. Dan di sini ada RTH 1 kilo. Di sini ada rangkaian yang tadi diabaikan. Dimasukkan kembali di sebelah sini. Di mana nantinya arus dari dioda adalah PTH dikurangi tegangan dengan dioda dibagi seri antara RTH dengan resistansi 2 kilo. Untuk yang pendekatan 1, poin A adalah arus dioda PTH kurangi VD bagi R total. PTH tadi kan 10 volt, seperti ini, dikurangi dengan 0 diodanya, karena pendekatan 1. Dan resistansi total 1 kilo ditambah dengan 2 kilo. 10 dibagi 3 kilo sama dengan 3,33 miliampere. Lalu yang kedua, pendekatan 2 dengan tegangan lutut 0,7 volt. Seperti tadi, mencari VTH, lalu mencari RTH. Karena sudah didapatkan nilai masing-masing dari VTH dan RTH, maka kita perlu melanjutkan pada rangkaian penyederhanaan. Sama seperti tadi, di mana tegangan Thevenin dikurangi dengan tegangan dioda, lalu dibagi dengan resistansi seri yang ada di sini, di mana VTH 10 volt, sedangkan V dioda sama dengan 0,7. Karena tegangan lutut dari dioda itu adalah 0,7 volt, dibagi dengan resistansi total yang digunakan, RTH ditambah dengan 2K, hasilnya 3K. Jadi 10 dikurangi 0,7, 9,3 dibagi dengan 3 kilo ohm, menghasilkan 3,1 miliampere. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan ergo 5 ohm. Seperti tadi, langsung pada rangkaian penyederhanaan. Untuk rangkaian penyederhanaan, nantinya adalah tegangan VTH dikurangi dengan tegangan dioda, lalu dibagi dengan RTH diseri dengan 2 kilo ohm, lalu diseri dengan ergo. Jadi, kita masukkan pada rumus VTH sama dengan 10 dikurangi dengan dioda 0,7 untuk tegangan dadalnya. Lalu seri antara ketiga resistor, maaf, di mana RTH 1 kilo ohm tambah dengan 2 kilo ohm,
lalu ditambah dengan R group 5 ohm. 10 dikurangi 0,7, 9,3 dibagi dengan 1000 ditambah 2000 ditambah 5, 3005. Hasilnya adalah 3,094 miliampere. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahim Rifki Rosdianto dari kelas 1 D4 Elektro Industri B dengan NRP 2324635. Oke, baik Bu, saya akan menjelaskan mengenai MOSFET dan juga dioda Zener. Langsung saja untuk share screen-nya PPT saya. Oke. Oke, baik. Di sini saya melakukan perbaikan nilai dengan menjelaskan soal-soal ujian akhir semester bahan komponen listrik. Baik, next. Nah, di sini ada struktur dari MOSFET dan juga serta jelaskan bagian-bagiannya. Nah, MOSFET ini terdiri dari yang pertama substrat atau body. Nah, ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe N disusun dengan tipe N yang disambung dengan tipe P dan disambung dengan tipe N lagi. Yang kedua ada penguras atau drain. Nah, di sini untuk membuang atau terminal tempat keluarnya arus dari MOSFET yang tadinya dihubung ke sumber V dada. Jadi ini untuk dari sumber kemudian dikeluarkan ke terminal penguras atau drain. Yang ketiga ada sumber atau source. Nah, terminal tempat masuknya arus ke masuknya ini juga dihubungkan ke sumber. Nah, intinya sumber ini sebagai sumber tegangan atau sumber yang mengalirkan dari sumber ke penguras atau drain. Yang yang keempat ada gate. Gate ini adalah terminal tempat pemberian tegangan trigger untuk menyalakan MOSFET. Jadi, untuk menyalakan MOSFET ini diperlukan tegangan trigger selama gate-nya tidak menyala, selama gate-nya tidak teralir arus listrik, maka MOSFET-nya ini tidak akan menyala atau off. Nah, ini ada simbol MOSFET yang terdiri dari eh, drain, source atau sumber. Yang ketiga ada gate atau tegangan trigger, terminal gate. Selanjutnya, nah ini jelaskan bagaimana cara menyalakan sebuah MOSFET dan jelaskan pula pengaruh nilai VDD atau VD terhadap arus drain maupun tegangan output. Cara menyalakan MOSFET yakni memberikan tegangan supply pada V dada, tegangan supply atau tegangan sumber, di mana polaritas plusnya terhubung dengan kaki drain, terhubung dengan jadi polaritas plus itu terhubung dengan kaki drain. Nah, ini terhubung dengan kaki drain ya. Dan polaritas main dan dan polaritas min ini dihubungkan dengan kaki source. Source ini kaki sumber ini dihubungkan dengan sumber tegangan min. Dan jangan lupa untuk menambahkan tahanan atau resistansi agar arusnya tidak terlalu besar dan juga diperlukan sangat penting ini trigger dengan VGS. Diperlukan trigger atau terminal gate berupa tegangan supply di mana polaritasnya plus dihubungkan pada kaki gate dan polaritas min dihubungkan pada kaki source.
dan nilai dari VGS atau tegangan trigger atau maaf, tegangan sumber dihubungkan pada geser dan nilai dari tegangan sumber harus melebihi threshold voltage atau VGS aman dari MOSFET. Oke, baik. Yang selanjutnya, pengaruh nilai VDD atau VDS terhadap arus drain maupun tegangan output. Nah, pengaruh nilai V sumber terhadap arus drain maupun yakni di mana nilai V dada di mana nilai V dada atau V sumber ini mempengaruhi harga mas dari I drain atau arus keluar, arus pembuangan dan V out karena sinyal nanti baik I drain atau V out itu membentuk gelombang kotak-kotak BWM-nya, gelombang kotak-kotak BWM-nya sebenarnya. Dan untuk kaki gate dan source harus diberi sumber positif eh, dan kaki gate untuk kaki gate dan source dari kaki gate ini dan source atau sumber harus diberi sumber positif, harus di atas nih threshold voltage-nya. Oke, next. Jadi intinya ini kaki source dan kaki gate ini harus diberi sumber positif di atas nilai threshold voltage-nya. Oke, berikutnya. Nah, ini karakteristik jasa mulai pengaruhnya VGS pada arus drain maupun tegangan output. Gambarkan oleh secara pemberian VDD atau V dan VGS serta gambar dengan karakteristik transkonduktansinya. Kalau diberikan lebih dari tekanan, nah ini kalau diberikan lebih dari tekanan threshold voltage-nya maka akan menyala. Dan untuk prosesnya matinya akan ada yang namanya duty cycle di mana duty cycle sendiri itu time height dibagi time height plus time low yang disebut duty cycle adalah nyalanya lamanya nyala dibagi lamanya nyala plus lamanya mati atau yang disebut periode. Kalau duty cycle-nya tinggi atau nyalanya panjang, maka akan menghasilkan harga rata-rata juga yang besar. Jadi durasi lamanya VGS itu akan mempengaruhi harga average meningkat atau rata-rata IDRAM dan VAT akan membesar. Oke, baik, next. Jelaskan pula pengaruh VGS pada arus maupun tegangan output. Nah, ini ada karakteristik lengkung konduktansinya seperti ini. Oke, baik, next. Nah, selanjutnya ada SCR. SCR ini akan menyala jika TOF sudah melampaui nilai breakover. TOF ini sudah melampaui nilai breakover. SCR ini lompatan. Jelaskan bagaimana cara mengenal sebuah SCR, gambarkan garis arus dan tegangan. SCR sendiri merupakan komponen persis seperti jada. Jadi, SCR komponen persis seperti jada, namun kaki gate atau trigger. Maka untuk caranya yaitu kaki anoda dan katoda. Benar ini ada. Nah, yaitu kaki anoda dan katoda ini dikasih kaki anoda dan katoda dikasih supply positif, artinya supply ke kaki anoda dan main ke kaki katoda. Anodanya plus, katodanya min. Dan juga dikasih R untuk batas arus. Jadi resistansi yang difungsikan untuk membatasi arus. Jadi kalau di rangkaian ini anoda plus, anoda ini plus katoda min, anoda ini diberi resistansi dan katodanya terhubung ke min. Dan jangan lupa menghubungkan terminal gate-nya ke plus. Oke, selanjutnya. Nah, SCR ini akan menyala jika TOV sudah melampaui nilai break-covernya. Jika kaki gate kita abaikan dan hanya mengandalkan kaki anoda dan katoda, namun nilai TOV kurang dari break-cover, maka SCR tidak menyala. Tetapi dengan menggunakan metode tersebut secara terus-menerus akan menyebabkan SCR cepat rusak. Solusi dari permasalahan tersebut dengan cara memberi arus gate atau IG untuk membantu dengan pemberian IG ini nilai TOV yang kita berikan kalau besar, maka semakin besar IG, maka kebutuhan TOV akan semakin kecil. Oke, next.
ceritakan bagaimana tekanan sampai pada dasar terhadap arus gate setelah SR on state. Bagaimana tindakan terhadap arus gate, apakah dibiarkan menyala atau dimatikan? Kenapa? Ketika SR sudah dalam keadaan on atau menyala karena diberi led OV dalam handle IG, tindakan tindakan kita terhadap IG dengan cara melepasnya supaya terhindar dari losses pada junction. Dan gambarkan dengan lengkap kurva penyalaan pada SCR. Jelaskan apa yang dimaksud leading current dan holding current. Karakteristiknya adalah grafiknya ini 10% dari arus gate sampai dengan 10% dari arus SCR atau ID merupakan time gate atau TG. 10% dari arus SCR atau ID sampai dengan 90% dari arus CR atau ID merupakan TR. Total dari kedua nilai adalah kebutuhan untuk menyalakan SCR. Baik, next. Racing current. Racing current adalah merupakan besarnya arus yang perlu dipertahankan seketika ketika setelah SR nyala. Jadi arus yang dipertahankan yang perlu dikunci lah ketika setelah SR nyala supaya SR tetap dalam keadaan on. Nilai racing current ini juga dipengaruhi nilai TOV yang berbanding lurus. Holding current atau IH merupakan kondisi kritis arus perbatasan ketika SR masih dalam keadaan on, yang dimana ketika kita menggunakan DOV maka SCR akan off. Jadi kondisi kritis arus batasan ketika SCR dalam keadaan on, yang dimana ketika kita melakukan DOV sedikit saja maka SCR tersebut akan off atau mati. Nah, yang ada nomor 3, pada dari rangkaian berikut adalah carilah besar arus yang mengalir pada tiada dengan metode definite. A. Pendekatan satu. Ini A penuh V dan tata sumber tekanan di seri dengan resistansi 2K, kemudian ada paralel resistor 2K, ada di seri dengan 2K dan juga ada pendekatan V data sama dengan 0. Kita mencari RTH-nya terlebih dahulu atau R atau R Theveninnya 2K dikali 2K 2K tambah 2K sama dengan 1K. VTH-nya di antara VTH 2K per 2K tambah 2K dikali sumber tekanan tersebut 20 volt sama dengan 10 volt. Penyederhanaan dari Thevenin arus arus dioda sama dengan VTH dikurangi tegangan dioda dibagi R total. Jadi sama 10 kurangi 0 dibagi 1K tambah 2K. Ini R totalnya sama dengan 3,3 mili ampere. Kemudian ada P pendekatan 2V, tegangan tegangan lutut sama dengan 0,7 volt. Ada kemudian ya mencari RPH-nya 2K dikali 2K dibagi 2K tambah 2K sama dengan 1K hasilnya. Untuk VT-nya sama dengan 10 volt. Arus arus dioda VDA dikali VT bagi R total. IT sama dengan 10 kali 07 dibagi 1K tambah 2K sama dengan 3,1 mili ampere. Yang ketiga ada pendekatan 3, pendekatan 3 dengan tegangan lutut 0,7 volt dan R bulk 5 ohm. Pendekatan 3 V di atas sama dengan 0,7 volt, R bulk sama dengan 5 ohm. Jadi ada tambahan resistansi bulk 5 ohm. Kita mencari RTA-nya terlebih dahulu. RTA 2 kali 2, 2 ini tambah 2K dibagi 2K tambah 2K sama dengan 1K. Seketika terus selanjutnya VTH sama dengan 10 volt. Dan untuk penyederhanaan ini arus dioda sama dengan VTH dikurangi tegangan dioda dibagi R total. Arus dioda sama dengan 10 kali 07 dibagi 1K tambah 2K ditambah 5. Ini mencari R total dari rangkaian tersebut. Ini yang di atas ini VTH yang sudah kita cari dikurangi tegangan dioda. Dan hasilnya adalah untuk arus dioda sama dengan 3,094 mili ampere dengan tambahan R bulk 5 ohm. Oke, sekian dari saya. Banyak salah dan banyak lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya sebagai manusia banyak salahnya, banyak lupanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.